Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim, di dalam Al-Quran terdapat sebuah surah yang keutamaannya begitu besar dan Rasulullah SAW sangat menganjurkan untuk rutin dibaca setiap malam. Surah tersebut terdiri dari 30 ayat dan turun di Mekah. Surah apakah yang dimaksud tersebut? Lantas, apakah keistimewaannya hingga Nabi pun mengamalkannya? Mari simak video ini. Membaca ayat-ayat dalam Al-Quran adalah salah satu ibadah yang bisa dilakukan setiap hari. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan pahala bagi orang-orang yang membacanya. Selain itu, membaca surah dalam Al-Quran juga mempunyai manfaat dan keutamaannya dari pilihan surah yang dibaca. Contohnya saja, surah Al-Mulk, surah ke-67 dalam Al-Quran, yang turun setelah surah At-Tur. Surah ini dikenal juga dengan nama surah Tabarok, disebut juga surah Al-Mani'ah atau penghalang, dan surah Al-Munji'ah sebagai penyelamat yang akan menyelamatkan seseorang dari azab kubur. Inilah surah yang biasa dibaca Rasulullah SAW setiap malam sebelum tidur. Banyak keutamaan yang akan diperoleh jika merutinkan membaca surah Al-Mulk yang merupakan awal juz 29 ini. Berikut di antaranya. Pengampun dosa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyatakan bahwa Nabi SAW bersabda, ada surah dari Al-Quran yang terdiri dari 30 ayat. Surah tersebut dapat memberikan syafaat bagi temannya, yakni orang yang banyak membacanya, sehingga orang tersebut diampuni dosanya, yaitu surah Tabarakalladzi biyadihil mulk. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Pelindung dari siksa kubur. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, barang siapa membaca surah Tabarakalladzi biyadihil mulk setiap malam, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menghindarkannya dari azab kubur. Dan dahulu kami para sahabat di saat Rasulullah SAW masih hidup menamainya Al-Mani'ah, penghindar dan penghalang. Sungguh surah tersebut ada dalam kitabullah. Barang siapa membacanya dalam suatu malam, maka ia telah banyak berbuat kebaikan. Hadis riwayat An-Nasa'i. Sebagai pelindung dari perbuatan maksiat, seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Mulk yang artinya, mereka itu takut pada Allah di kesunyian ketika mereka tidak nampak di hadapan manusia lainnya. Mereka pun taat pada Allah dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Tentu saja dalam keadaan terang-terangan, mereka pun lebih taat lagi kepada Allah. Quran Surah Al-Mulk ayat 12. Mengajarkan manusia untuk selalu berikhtiar. Dalam surah Al-Mulk, Allah juga menunjukkan isyaratnya mengenai perintah berjalan di muka bumi untuk mencari rezeki secukupnya. Hal ini menunjukkan bahwa tawakal bukan berarti hanya berserah diri kepada Allah, melainkan juga bekerja dan berusaha. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezekinya. Al-Quran Surah Al-Mulk ayat 15. Keutamaan tersebut diperuntukkan bagi orang yang selalu istiqomah membacanya, disertai dengan merenungkan kandungannya dan menghayati artinya. Inilah amalan yang menjadi sebab seseorang mendapatkan syafaat di hari kiamat dan pelindung dari siksa kubur. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Muslim, berikut bacaannya beserta maknanya. Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan, dan Dia maha penguasa atas segala sesuatu, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya? Dan Dia maha perkasa, maha pengampun, yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang maha pengasih. Maka lihatlah sekali lagi, adakah kamu lihat sesuatu yang cacat? Kemudian ulangi pandanganmu sekali lagi dan sekali lagi. Niscaya pandanganmu akan kembali kepadamu tanpa menemukan cacat, dan pandanganmu dalam keadaan letih. Dan sungguh telah kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang,
dan kami jadikannya bintang-bintang itu sebagai alat-alat pelempar setan, dan kami sediakan bagi mereka azab neraka yang menyala-nyala. Dan orang-orang yang ingkar kepada Tuhannya akan mendapat azab jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka yang mengerikan, sedang neraka itu membara. Hampir meledak karena marah. Setiap kali ada sekumpulan orang-orang kafir dilemparkan ke dalamnya, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, apakah belum pernah ada orang yang datang memberi peringatan kepadamu di dunia? Mereka menjawab, benar, sungguh, seorang pemberi peringatan telah datang kepada kami, tetapi kami mendustakannya dan kami katakan, Allah tidak menurunkan sesuatu apapun, kamu sebenarnya di dalam kesesatan yang besar. Dan mereka berkata, sekiranya dahulu kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, tentulah kami tidak termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala. Maka mereka mengakui dosanya, tetapi jauhlah dari rahmat Allah bagi penghuni neraka yang menyala-nyala itu. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya, yang tidak terlihat oleh mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Dan rahasiakanlah perkataanmu atau nyatakanlah, sungguh Dia Maha mengetahui segala isi hati. Apakah pantas Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui, dan Dia Maha halus, Maha mengetahui. Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi, maka jelajahilah di segala penjurunya, dan makanlah sebagian dari rizkinya, dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Sudah merasa amankah kamu bahwa Dia yang di langit tidak akan membuat kamu ditelan bumi ketika tiba-tiba ia terguncang? Atau sudah merasa amankah kamu bahwa Dia yang di langit tidak akan mengirimkan badai yang berbatu kepadamu, namun kelak kamu akan mengetahui bagaimana akibat mendustakan peringatanku? Dan sungguh, orang-orang yang sebelum mereka pun telah mendustakan rasul-rasulnya, maka betapa hebatnya kemurkaanku. Tidakkah mereka memperhatikan burung-burung yang mengembangkan dan mengatupkan sayapnya di atas mereka? Tidak ada yang menahannya di udara selain Yang Maha Pengasih. Sungguh, Dia Maha melihat segala sesuatu. Atau siapakah yang akan menjadi bala tentara bagimu yang dapat membelamu selain Allah Yang Maha Pengasih? Orang-orang kafir itu hanyalah dalam keadaan tertipu. Atau siapakah yang dapat memberimu rizki jika Dia menahan rizkinya? Bahkan mereka terus-menerus dalam kesombongan dan menjauhkan diri dari kebenaran. Apakah orang yang merangkak dengan wajah tertelungkup yang lebih terpimpin dalam kebenaran, ataukah orang yang berjalan tegap di atas jalan yang lurus? Katakanlah, Dialah yang menciptakan kamu dan menjadikan pendengaran, penglihatan dan hati nurani bagi kamu, tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Katakanlah, Dialah yang menjadikan kamu berkembang biak di muka bumi, dan hanya kepadanya kamu akan dikumpulkan. Dan mereka berkata, kapan datangnya ancaman itu jika kamu orang yang benar? Katakanlah Muhammad, sesungguhnya ilmu tentang hari kiamat itu hanya ada pada Allah, dan aku hanyalah seseorang pemberi peringatan yang menjelaskan. Maka ketika mereka melihat azab pada hari kiamat sudah dekat, wajah orang-orang kafir itu menjadi muram, dan dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulunya kamu minta. Katakanlah Muhammad, tahukah kamu jika Allah mematikan aku dan orang-orang yang bersamaku atau memberi rahmat kepada kami, maka kami akan masuk surga. Lalu siapa yang dapat melindungi orang-orang kafir dari azab yang pedih? Katakanlah, Dialah yang Maha Pengasih. Kami beriman kepadanya, dan kepadanya kami bertawakal. Maka kelak kamu akan tahu siapa yang berada dalam kesesatan yang nyata. Katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku, jika sumber air kamu menjadi kering, maka siapa yang akan memberimu air yang mengalir? Sahabat Muslim, demikianlah fadlah surah Al-Muluk yang sangat dahsyat bagi siapa saja yang membacanya. Jangan sampai malam-malam kita terlewatkan tanpa membaca surah yang istimewa ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan taufiknya agar kita bisa mengamalkannya. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan lupa berbagi informasi dengan cara share video ini, karena barang siapa yang menunjuki kepada kebaikan, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.